Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emmanuel Rahman dari kelas 11 TKJ-A. Ingin mempresentasikan tugas dalam mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi yang bisa saja pesan, ide atau gagasan dari satu pihak pada pihak lain. Pada umumnya komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Jadi komunikasi itu bermaksud untuk menyampaikan sebuah pesan dari satu orang ke orang lain. Biasanya komunikasi biasanya terjadi oleh dua orang, tapi bisa juga lebih dari dua orang. Komunikasi biasanya lewat verbal atau lisan, tapi bisa juga lewat tulisan seperti surat menyurat misalnya, atau yang lebih canggih di zaman sekarang yaitu media sosial. Lanjut. Komponen utama dalam komunikasi. Komponen utama dalam komunikasi itu ada 6, yaitu sebagai berikut. 1. Komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan kepada komunikan atau penerima. 2. Komunikan, yaitu orang yang menerima pesan dari komunikator. 3. Ada pesan, yaitu hal yang ingin disampaikan. Terus 4. Ada media, yaitu sarana atau jalan penyampaian pesan tersebut. 5. Ada feedback, yaitu respon dari komunikan. Dan terakhir ada efek atau akibat dari penyampaian pesan tersebut. Lanjut. Sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi ditandai dengan diciptakannya alat-alat komunikasi yang semakin canggih dari masa ke masa. Pada tahun 1837 ditemukan alat komunikasi yang kita kenal dengan nama telegram. Telegram berisi pesan singkat dari serangkaian kode untuk huruf yang biasa dikenal dengan kode Morse. Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menemukan telepon. Telepon mampu menghantarkan suara dari satu telepon ke telepon yang lainnya. Telepon zaman dulu bentuknya masih menggunakan kawat. Lama-kelamaan telepon menggunakan sinyal satelit, bahkan kini ponsel tidak membutuhkan sambungan kabel. Lalu ada radio, koran dan majalah sebagai contoh alat komunikasi tulisan, dan terakhir internet, alat komunikasi canggih yang sedang kita pakai di zaman sekarang. Lanjut. Elemen dan komunikasi data ada 8, yaitu pertama, pengirim. Pengirim atau sender adalah pihak yang membuat pesan dan melakukan aktivitas penyampaian pesan tersebut kepada penerima pesan. Kedua, penerima. Penerima atau receiver adalah pihak yang menjadi sasaran pesan dari pengirim dan menerima pesan tersebut. Dan ketiga, bahasa data. Semua perangkat tadi tidak akan dapat berkomunikasi satu sama lain apabila tidak memiliki bahasa yang sama. 4. Transmitter. Transmitter adalah alat yang untuk mengubah data yang dikirimkan dari perangkat keras tertentu agar menjadi sinyal analog agar dapat dibawa oleh media transmisi tertentu, kemudian diteruskan sampai ke penerima atau transmitter selanjutnya. Selanjutnya ada encoder. Encoder adalah alat atau pihak yang melakukan pengodean atas pesan yang ingin dikirimkan oleh penerima. Lalu decoder adalah alat atau pihak yang melakukan pembacaan kode atau simbol atas pesan yang ingin dikirimkan oleh penerima. Kalau encoder itu yang melakukan atau membuat pengodean, sedangkan decoder itu yang alat yang membaca kodenya. Ketujuh, ada media transmisi. Media transmisi adalah sarana atau perangkat yang digunakan untuk mengirimkan data dari pengirim kepada penerima. Terakhir yaitu protokol. Protokol dapat disebut sebagai alamat yang dituju pada penerima pesan dan sebaliknya. Lanjut. Hal yang mempengaruhi komunikasi ada 8, yaitu pengetahuan, perkembangan, persepsi, peran dan hubungan, lingkungan, emosi, kondisi fisik, dan jenis kelamin. Selanjutnya ada sinyal digital dan sinyal analog. Sinyal digital adalah merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Lalu sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Sinyal analog ini gelombangnya kontinu atau terus-menerus dan mengubah karakteristik gelombangnya. Oke, lanjut.
simplex, half duplex, dan full duplex. Simplex adalah salah satu bentuk komunikasi antara dua belah pihak di mana sinyal-sinyal dikirim dari satu arah. Jadi simplex ini hanya dari satu arah saja. Lalu ada half duplex. Half duplex merupakan sebuah mode komunikasi di mana data dapat ditransmisikan atau diterima secara dua arah tapi tidak dapat secara bersama-sama. Kalau half duplex ini data dapat diterima oleh dua arah tapi tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Sekarang full duplex. Full duplex yaitu dua pihak yang saling berkomunikasi dan mengirimkan informasi dan menerima informasi dalam waktu yang sama, dan umumnya membutuhkan dua jalur komunikasi berbeda. Sama dengan half duplex yang dapat dua arah tapi yang berbeda, hanyalah full duplex itu bisa dilakukan secara bersama-sama tapi membutuhkan dua jalur komunikasi berbeda. Ya udah, lanjut. Transmisi serial dan transmisi paralel. Transmisi serial. Pada transmisi serial, pada setiap waktu hanya satu bit data yang dikirimkan. Dengan kata lain, bit-bit data tersebut dikirimkan secara bergantian satu per satu. Jadi hanya bisa satu per satu, tidak bisa secara banyak bit dikirimkan. Transmisi paralel. Dalam transmisi paralel, sejumlah data dikirimkan per waktu. Masing-masing bit mempunyai jalurnya tersendiri. Kalau transmisi paralel bisa dikirimkan langsung banyak karena tiap bit mempunyai jalurnya tersendiri. Lanjut. Teknik pengiriman baseband dan teknik pengiriman broadband. Teknik pengiriman baseband didefinisikan sebagai format transmisi yang menggunakan sinyal digital dan menggunakan media transmisi sebagai perangkat saluran tunggal. Sedangkan teknik pengiriman broadband didefinisikan sebagai format transmisi di mana sinyal dimodulasi sebagai gelombang analog radio frekuensi atau RF yang menggunakan rentang frekuensi yang berbeda. Lanjut. Sejarah komunikasi 1G. 1G mengacu pada generasi pertama dari teknologi seluler nirkabel atau telekomunikasi seluler. Ini adalah standar telekomunikasi analog yang dikenalkan pada tahun 1980-an. 1G pada umumnya adalah teknologi analog dan ponsel yang memiliki daya tahan baterai yang terbatas dan kualitas suara tanpa keamanan besar, dan kadang-kadang akan mengalami panggilan yang terputus. Kecepatan maksimal pada 1G yaitu 2.4 KB per second. Selanjutnya, jaringan 2G. Jaringan 2G muncul pada tahun 1990-an yang menggabungkan sinyal digital ke dalam jaringan seluler. 2G adalah implementasi digital pertama dari komunikasi suara nirkabel. 2G juga menerapkan konsep CDMA dan GSM. Dengan konsep CDMA dan GSM, kecepatan maksimal dari 2G bisa mencapai 50 KB per second atau 1 MB per second. Sudah lebih canggih daripada jaringan 1G. Selanjutnya, jaringan 3G. Jaringan 3G generasi ini menetapkan standar untuk sebagian besar teknologi kabel yang telah kita kenal dan gunakan saat ini. Penanganan data broadband yang menjadi ciri khas sistem 3G dan merupakan persyaratan bagi ponsel pintar yang memproses aplikasi berat, data yang terlibat dengan jejaring sosial, streaming musik dan video, dan sistem GPS. Dalam generasi yang diperkenalkan secara pada tahun 2001 ini, kecepatan maksimal internet bisa mencapai 0,2 MB per second. Lalu ada jaringan 4G. Jaringan 4G telah mulai meningkatkan data bandwidth sekitar 10 kali lipat dari jaringan 3G. 4G adalah teknologi yang sangat berbeda dibandingkan dengan 3G. 4G dihadirkan untuk menjadikan jaringan internet dengan kecepatan tinggi, kualitas tinggi, dan kapasitas tinggi kepada pengguna, namun tetap menjaga tingkat keamanan, menurunkan biaya layanan suara dan data, multimedia, dan internet melalui IP. Standar yang ditawarkan dari jaringan 4G adalah kecepatan akses searching, pelayanan game video dengan kualitas tinggi, TV support, dan masih banyak lagi. Kecepatan maksimal 4G adalah 100 MB per second atau 1 GB per second. Lalu selanjutnya ada jaringan 5G. Jaringan 5G merupakan generasi berikutnya yang menawarkan kecepatan yang lebih
dan koneksi yang jauh lebih baik daripada generasi sebelumnya, baik di smartphone ataupun perangkat lainnya. Dengan menggabungkan teknologi jaringan mutakhir serta penelitian-penelitian baru, 5G mampu menawarkan koneksi yang jauh lebih cepat daripada koneksi yang ada saat ini. Kecepatan maksimal yang diperkirakan mencapai 35.46 MB per second, yang berarti 35 kali lebih cepat daripada 5G. Tapi sepengetahuan saya belum ada jaringan 5G di Indonesia. Oke, baiklah. Setelah selesai presentasi saya, terima kasih buat semuanya. Saya mohon maaf kalau banyak salah dan kurangnya. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.